Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum belajar, alangkah baiknya Adan Teteh berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sekarang kita belajar tematik 3E subtema 1 muatan bahasa Indonesia tentang keadaan cuaca. Sebelumnya, ada yang udah tahu belum apa itu cuaca? Cuaca adalah keadaan udara yang terjadi di suatu tempat dalam waktu yang singkat. Ada yang bisa ulang, cuaca itu apa? Cuaca adalah keadaan udara yang terjadi di suatu tempat dalam waktu yang singkat. Nah, kalau ini, bendera negara apa? Pintar, negara Indonesia. Coba, Indonesia memiliki berapa cuaca? Ada yang udah tahu? Iya, betul. Indonesia itu memiliki 4 jenis cuaca. Kalau begitu, ada yang sudah tahu belum apa aja cuacanya? Nah, cuacanya itu dapat terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu yang pertama, cuaca cerah. Cuaca cerah itu biasanya disimbolkan dengan gambar matahari seperti ini. Yang kedua, cuaca cerah berawan. Biasanya disimbolkan dengan gambar seperti ini, ada awannya dan mataharinya. Cuaca yang ketiga yaitu cuaca mendung. Cuaca mendung itu disimbolkan dengan gambar seperti ini. Kalau cuaca yang keempat yaitu cuaca hujan. Cuaca hujan biasanya disimbolkan dengan gambar seperti ini. Nah, untuk cuaca cerah, saat cuaca cerah itu matahari tampak bersinar. Pada saat matahari terbit atau tenggelam, maka langit akan berwarna merah atau kuning terang. Pada saat malam hari, di langit tampak jelas terlihat bintang dan bulan. Nah, saat matahari bersinar terik, suhu udara terasa panas. Namun, saat sinar matahari tertutup awan, suhu udara tidak terlalu panas. Kemudian, saat cuaca berawan, banyak terlihat awan di langit. Nah, sinar matahari itu akan ditutupi oleh awan, sehingga suhu di bumi tidak terasa panas. Kumpulan awan dapat membesar membentuk awan mendung sebagai tanda akan turunnya hujan. Jadi, dari cuaca cerah berawan itu bisa jadi mendung apabila awannya menggumpal atau mengumpul. Nah, kemudian awan mengumpul itu dapat membesarkan membentuk awan mendung. Nah, sedangkan awan mendung itu adalah tanda akan turunnya hujan. Kemudian, saat cuaca hujan, pasti akan hujan turun. Nah, turunnya hujan itu dapat juga disertai dengan angin atau petir. Saat cuaca hujan, suhu udara lebih dingin dan sinar matahari tertutup oleh awan. Nah, cuaca itu dapat berubah sewaktu-waktu. Maksudnya, cuaca itu bisa berubah, misalnya dari panas tiba-tiba hujan, dari hujan tiba-tiba cerah lagi, dari cerah tiba-tiba mendung. Nah, seperti itu. Kemudian, kegiatan apa yang dilakukan ketika cuaca cerah? Biasanya kalau cuaca cerah ngapain? Biasanya manusia itu melakukan aktivitas pada cuaca cerah. Contohnya, misalnya mau keluar rumah atau belanja ke supermarket. Nah, pasti mengambil cuaca saat cerah ya, tidak mungkin saat hujan.
Kemudian Teteh misalnya mau janjian main sama teman di sore hari, mau main sepeda pasti saat cuaca cerah. Atau bisa saja ibu kita saat cuaca cerah menyuci baju ya, kemudian mengeringkan bajunya saat cuaca cerah. Itu adalah contoh kegiatan yang dilakukan ketika cuaca cerah atau panas. Sekarang, yang dilakukan ketika cuaca hujan apa biasanya? Biasanya, kalau cuaca hujan itu Teteh pasti berteduh ya di rumah. Terus, biasanya menghabiskan waktu dengan apa kalau misalnya cuaca hujan? Makan, atau menonton TV apabila tidak ada petir. Nah, coba sekarang lihat keadaan cuaca di rumah Teteh. Bagaimana keadaan cuaca di rumahmu? Apakah cuacanya mendung? Apakah cuacanya cerah? Atau cuacanya hujan? Coba dijawab ya. Kemudian, dampak apa yang dirasakan ketika cuaca cerah? Biasanya, kalau cuaca cerah itu atau cuaca panas, kita pasti kepanasan ya atau kegerahan sehingga membutuhkan AC atau kipas angin. Kemudian dampak yang dirasakan oleh alam yaitu kekeringan. Nah, di musim panas atau cuaca cerah itu bisa menimbulkan dampak kekeringan. Sedangkan dampak yang dirasakan ketika cuaca hujan yaitu biasanya Teteh kedinginan ya, sebaliknya dari cuaca cerah. Kalau cuaca hujan itu kedinginan, kemudian dampak yang dirasakan oleh alam yaitu kebanjiran apabila hujannya terus-menerus. Sekarang kita lanjutkan tentang awan. Nah, ada berbagai bentuk awan. Berdasarkan bentuknya, awan dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Nah, yang pertama itu awan berbentuk serat. Nah, berikut gambarnya. Awan berbentuk serat disebut awan sirus. Nah, awan sirus tidak akan menimbulkan hujan. Nah, awan sirus ini tampak berwarna putih seperti kapas dan masih dapat ditembus cahaya matahari. Awan jenis ini tidak akan menimbulkan hujan. Kemudian, jenis awan yang kedua itu yaitu berbentuk gumpalan. Nah, berikut gambarnya. Awan cumulus menandakan cuaca akan tetap cerah dan panas. Awan berbentuk gumpalan disebut awan cumulus. Bila menghalangi sinar matahari, awan cumulus tampak bercahaya di bagian tepi. Awan ini menandakan cuaca akan tetap cerah dan panas. Namun, awan-awan cumulus dapat mengumpul dan berkembang membentuk awan mendung. Awan mendung ini dinamakan cumulonimbus. Nah, kemudian bentuk awan yang ketiga yaitu berbentuk lapisan. Berikut gambarnya. Nah, awan yang berbentuk lapisan disebut awan stratus. Awan ini berwarna kelabu. Jika kita melihat awan berbentuk lapisan di langit, tandanya akan turun hujan. Hujan yang akan turun adalah hujan gerimis. Nah, itu adalah bentuk-bentuk awan. Yang pertama apa? Awan berbentuk serat. Yang kedua berbentuk gumpalan. Kalau yang ketiga, awan berbentuk lapisan. Sekarang kita lanjut ke matahari. Matahari adalah sumber cahaya bagi kehidupan di bumi. Kemudian matahari itu terbitnya dari timur. Nah, cahaya matahari menyebabkan suhu udara naik. Contohnya, misalnya Teteh keluar rumah di siang hari saat cuaca panas atau cuaca cerah. Nah, pasti
suhu udara AATT naik. Karena cahaya matahari itu menyebabkan suhu udara kita menjadi naik. Kemudian lanjut tentang pelangi. Pelangi itu merupakan pembiasan cahaya matahari oleh titik-titik air. Sebelumnya AATT udah pernah melihat pelangi belum? Biasanya pelangi itu muncul setelah hujan. Nah, warna pelangi itu tersusun dari beberapa warna yang biasa kita sebut dengan Meiji-ku Hibiniu. AATT sudah pernah mendengar kata Meiji-ku Hibiniu? Ya, Meiji-ku Hibiniu itu adalah kepanjangan dari warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, pelangi itu merupakan pembiasan cahaya matahari oleh titik-titik air ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian, sekarang lanjut ke angin. Nah, angin itu adalah udara yang bergerak. Ada yang udah tahu belum manfaat angin itu apa? Manfaat angin itu yang pertama, dapat membuat udara menjadi lebih sejuk, benar gak? Kalau misalnya AATT lagi di luar rumah, tiba-tiba ada angin, AATT ngerasanya gimana? Pasti sejuk ya, adem. Nah, yang kedua itu membuat suhu udara tidak terlalu panas, betul. Kalau misalnya ada angin, udara juga tidak terlalu panas. Kemudian manfaat yang ketiga itu angin dapat menggerakkan kincir angin untuk membangkitkan listrik. Kemudian manfaat yang keempat, angin dapat menggerakkan perahu layar. Nah, perahu layar juga digerakkan oleh angin. Kemudian, apakah angin sangat berguna? Menurut AATT, apakah angin sangat berguna? Ya, angin sangat berguna untuk manusia. Nah, apa yang terjadi apabila angin berhembus kencang? Nah, sekarang dampak dari angin kencang itu apa? Apabila ada angin kencang akan terjadi apa? Nah, yang pertama dapat merobohkan pepohonan. Kemudian yang kedua dapat merusak rumah ya. Kalau angin terlalu kencang bisa merobohkan pepohonan atau merusak rumah. Kemudian sekarang tentang petir. AATT kalau mendengar petir itu ketika apa? Biasanya ketika turun hujan ya. Nah, petir itu adalah kejutan listrik yang terjadi dalam sebuah badai petir. AATT kalau mendengar petir terkejut gak? Nah, petir itu adalah kejutan listrik katanya yang terjadi dalam sebuah badai petir. Kemudian petir terlihat berupa kilatan cahaya yang menyilaukan disertai suara menggelegar beberapa saat kemudian. Nah, awan badai merupakan tempat terbentuknya petir. Kemudian, bagaimana terbentuknya muatan listrik di dalam awan badai? Nah, petir itu berasal dari awan badai yang merupakan sekumpulan besar awan mendung. Di dalam awan badai, awan-awan terus bergerak akibat angin yang berhembus kencang. Kemudian, pergerakan awan itu menyebabkan terbentuknya muatan listrik. Nah, sehingga muatan listrik ini kemudian terlepas menuju ke bumi dalam bentuk petir. Nah, muatan listrik itu adalah arus listrik pada benda. Yang tadi dibacakan oleh Ibu adalah proses terbentuknya muatan listrik di dalam awan badai. Kemudian, apakah petir berbahaya? Coba menurut AATT, apakah petir berbahaya? Iya, petir yang menyambar sangat berbahaya. Kenapa? Karena petir itu memiliki suhu yang sangat panas. Coba AATT pernah nggak mendengar ada orang yang tersambar petir? Sangat berbahaya kan, bisa menimbulkan kematian atau membuat orang tersebut meninggal.
karena tubuhnya gosong. Kenapa sampai gosong? Karena petir itu memiliki suhu yang sangat panas. Kemudian, di manakah tempat yang aman untuk berlindung saat ada petir? Coba menurut Teteh, tempat yang aman untuk berlindung saat ada petir di mana? Betul, di dalam bangunan atau di rumah. Nah, di rumah itu adalah tempat yang aman untuk berlindung saat ada petir. Supaya Teteh lebih mengerti materi yang Ibu sampaikan, kerjakan tugasnya di halaman 4 yang ayo lakukan dan halaman 17 yang ayo beraktivitas. Walaupun belajar di rumah, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat AATT untuk belajar ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.